Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini Bapak mau menyampaikan news update ya. Informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022 oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Selanjutnya penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 ini untuk LTMPT masih sama websitenya, PDSS masih sama, SNPTN juga masih sama, UTBK masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk jadwal bisa kita lihat nanti di jadwal. Untuk SBMPTN ada tambahan materi tes. Untuk KIP kuliah aturannya masih sama. Untuk keikutsertaan PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam UIN ya, dan Politeknik masih tetap ikut juga. Selanjutnya sebagai pendahuluan, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Oke, pendahuluan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Penerimaan mahasiswa baru PTN 2022 tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi atau PT. Terdapat 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri ya. Kalau SNMPTN ini menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Kalau SBMPTN ini adalah melalui UTBK ya, ujian tes berbasis komputer. Dan seleksi mandiri itu kita datang langsung ke masing-masing perguruan tinggi tujuan. Pengembangan model proses seleksi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan era digital melalui ujian tulis berbasis komputer. Maka anak-anak semuanya harus belajar mengoperasikan komputer. Selanjutnya, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu fungsinya mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN, SBMPTN oleh Rektor PTN, melaksanakan ujian tulis berbasis komputer di perguruan tinggi terdekat domisili kita, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan perguruan tinggi negeri tujuan. Adapun tujuannya adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Tujuan kedua, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN ya. Prestasi lainnya di sini bisa sertifikat penghargaan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PT. Adapun jalur dan kuota untuk SNMPTN itu kuota minimum 20%, untuk SBMPTN itu 40%, untuk jalur mandiri adalah 30%. Berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah single sign-on atau SSO ya. Pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT ya, baik itu sekolah maupun siswa. Jadi semua sekolah dan semua siswa wajib memiliki akun yang disebut dengan akun SSO atau single sign-on. Maka untuk pengisian PDSS atau pangkalan data siswa sekolah oleh sekolah diperlukan registrasi akun LTMPT bagi yang belum. Untuk pendaftaran SNMPTN juga harus mempunyai akun atau SSO ya, single sign-on. Untuk pendaftaran UTBK SBMPTN
ini juga mengakomodir siswa lulusan tahun 2020 ya untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Untuk jadwal bisa dicek di bagian jadwal. Oke, untuk registrasi akun LTMPT PDSS itu dimulai tanggal 4 Januari sampai 15 Februari. Lulusan tahun 2002 yang ikut SNMPTN. Registrasi akun untuk UTBK SBMPTN itu tanggal 14 Februari sampai 15 Maret 2022. Berikutnya, pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar, yaitu siswa yang masuk dalam kategori bisa mendaftar SNMPTN ya. Nanti ditentukan oleh sekolah berdasarkan perankingan nilai rapor. PDSS mengakomodir kurikulum nasional 2006 KTSP, kurikulum 2013, baik sistem paket dan sistem SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antar semester ganjil dan semester genap. Umpamanya semester ganjil KTSP, semester genapnya K13 ini masih diakomodir. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi PDSS bukan siswa yang ngisi, tapi sekolah yang ngisi. Selanjutnya, syarat sekolah itu SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Ketentuan akreditasi, untuk akreditasi A itu mendapatkan kuota 40% terbaik dari sekolahnya atau siswa yang eligible tadi. Akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya yang eligible. Akreditasi C dan lainnya itu 5% terbaik di sekolahnya. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi siswa yang eligible itu siswa yang masuk 40% dari jumlah siswa kalau akreditasinya A, 25% dari jumlah siswa kalau akreditasinya B, 5% dari seluruh jumlah siswa kalau akreditasinya C. Itu yang bisa lanjut mendaftarkan SNMPTN. Selanjutnya persyaratan peserta itu adalah siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir ya, kelas 12 pada tahun 2022. Maka siswa tahun lulusan kemarin tidak bisa mendaftar SNMPTN, tetapi bisa mendaftar SBMPTN. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN, memiliki NISN yang terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asal ya. Kalau kita sekolahnya di Provinsi Bengkulu, maka kita harus mengambil salah satunya itu di Bengkulu. Tapi kalau mau ambil satu prodi saja, boleh di luar Provinsi Bengkulu. Disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi kalau anak IPA jangan ambil jurusan IPS, anak IPS jangan ambil jurusan IPA. Ini kemungkinan besar tidak akan lulus, kecuali ada ketentuan tersendiri dari perguruan tinggi yang dituju. Selanjutnya tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2022 itu pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Nanti ada pengumumannya.
Yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah yang belum registrasi ya. Registrasi akun LTMPT bagi siswa, ini semua siswa wajib mendaftar. Yang keempat itu lihat data, menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Yang kelima, sekolah menentukan calon peserta yang eligible ya sesuai akreditasi. Terus pengisian PDSS oleh sekolah, pendaftaran SNMPTN itu oleh siswa, pemilihan jurusan program studi oleh siswa, pengunggahan portofolio ketika diminta ya untuk seni dan olahraga, terus seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN, pengumuman baru daftar ulang. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Pengumuman kuota siswa eligible itu di tanggal 28 Desember 2021. Kita tunggu aja ya nanti. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah, ini oleh sekolah ya. Itu pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi ya, mapel jurusan. Untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi, mapel jurusan. Untuk bahasa Indonesia itu ada sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi kalau terdapat nilai yang sama di antara beberapa siswa itu bisa diatur ulang atau bisa di ranking ulang dengan menambahkan prestasi-prestasi yang lain. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi seperti di awal tadi, kalau akreditasi A maka bisa 40% dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat nah ini ya, bisa kita lihat. Nah, berikut adalah jadwal ya. Pembuatan akun LTMPT itu tanggal 4 Januari sampai 15 Januari. Ini dilakukan oleh sekolah yang belum mendaftar dan siswa tahun lulusan 2022. Berikutnya sosialisasi sudah berjalan ya. Oke. Nah, ini jadwal-jadwal bisa dilihat di websitenya SNMPTN. Selanjutnya adalah pembahasan tentang UTBK SBMPTN di tahun 2022. Persyaratan peserta UTBK 2022, satu, memiliki akun LTMPT yang kita sebut single sign-on tadi ya, SSO. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Berikutnya nomor 3, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi kalau tahun 2019 tidak bisa lagi ikut UTBK ya, dan maksimal usia 25 tahun. Yang keempat, persyaratan peserta yang akan memilih prodi saintek maka mengikuti. Selanjutnya poin yang keempat, persyaratan peserta yang akan memilih prodi saintek maka mengikuti TPS bahasa Inggris dan TKA saintek. Peserta yang akan memilih prodi soshum maka mengikuti TPS bahasa Inggris dan TKA soshum. Yang C, peserta yang akan memilih prodi campuran yaitu prodi saintek dan soshum maka mengikuti tes bahasa Inggris TKA saintek dan TKA soshum. Yang kelima, hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Berikutnya, membayar biaya UTBK. Materi UTBK 2022 untuk tes potensi skolastik TPS ya, mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk
keberhasilan di sekolah formal khususnya pendidikan tinggi dalam tes potensi skolastik yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Terus tes bahasa Inggris, mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Berikutnya tes kemampuan akademik berdasarkan jurusan. Selanjutnya kelompok ujian UTBK. Kelompok ujian sains dan teknologi atau saintek itu materi ujian ya seperti di awal tadi. Nah, terus kelompok ujian saintek dan soshum campuran, nah itu seperti yang kita jelaskan di awal tadi juga ya. Waktunya adalah 195 menit. Selanjutnya tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN 2022. Yang pertama registrasi akun LTMPT ya. Ini wajib bagi semua calon peserta UTBK menggunakan NISN, NPSN dan tanggal lahir. Oke, selanjutnya login, terus memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK, membayar di bank. Ini untuk siswa yang tidak mempunyai KIP kuliah ya. Untuk siswa yang tidak memiliki PIP ya. Kalau untuk siswa memiliki PIP tidak perlu membayar uang di bank. Selanjutnya melakukan login kembali dan mengisi dan mengikuti UTBK. Alur pendaftaran yang pertama, pendaftar melalui laman portal LTMPT, terus mengisi biodata, memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Ya, PTN ini maksudnya perguruan tinggi negeri. Terus mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih prodi bidang seni dan olahraga. Yang terakhir adalah pengumuman kelulusan SBMPTN. Ini tahapannya mulai 25 Maret sampai 14 April. Selanjutnya lokasi UTBK itu di seluruh Indonesia, di wilayah terdekat kita ya, kita bisa memilih di Bengkulu, di Padang, di Medan sesuai yang kita inginkan. Pelaksanaan UTBK 2022 dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari Selasa sampai Senin. Ini silakan dilihat penjadwalannya. Oke, itulah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.